Bapak Ibu, berikut kami sampaikan peraturan terkait pemecahan rombongan belajar untuk pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan dalam menyusun perencanaan kegiatan pendidikan yang memuat kurikulum dan pembelajaran, satuan pendidikan menetapkan a. jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar, b. jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, jumlah peserta didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak. Yang D, 28 peserta didik untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang E, 32 peserta didik untuk sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Dan yang F, 36 peserta didik untuk sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Kemudian pernah juga terbit dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Di sini juga pernah dibahas, terutama dalam pasal 24, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut. Yang A, SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 28 peserta didik. Yang B, SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik. Yang C, SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Yang D, SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Ada satu kasus ya. Yang pertama, ada SMP negeri yang memiliki peserta didik kelas 7 hanya 33 orang. Kemudian operator dapodik memecahnya menjadi dua rombel, yaitu kelas A sebanyak 20 orang dan kelas B sebanyak 13 orang. Hasilnya dapodik menjadi valid. Yang kedua, ada SMP negeri yang memiliki siswa kelas 7 hanya 28 orang. Kemudian operator dapodik mensiasati memecah menjadi dua rombel dengan rincian kelas A dibuat sebanyak 20 orang dan kelas B dibuat sebanyak 8 orang. Hasilnya dapodik tidak valid. Dari kasus di atas dapat ditarik kesimpulan: 1. Bahwa rombel yang boleh dipecah adalah rombel yang sudah melebihi batas maksimal, yaitu kalau SD 28 peserta didik, SMP 32 peserta didik, dan SMA atau SMK 36 peserta didik. Yang 2, bahwa batas minimal pada pecahan rombel yang pertama adalah 20 peserta didik dan pecahan rombel berikutnya adalah boleh di bawah 20 peserta didik. Demikianlah informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.